Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Ushul Fiqih dan Ahkamul Syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dalam kelompok kami. Kelompok 1, Suci Rahmadani dengan NIM 215231046, Aprilia Namalika dengan NIM 215231065, Rofiatul Dwi Cahyani dengan NIM 215231080. Pengertian dan sejarah perkembangan pertumbuhan ushul fikih. A. Pengertian ushul fikih terdiri dari dua kata, yaitu kata ushul adalah jamak dari ashal yang berarti dasar bagi yang lainnya. Sedangkan kata fikih berarti pemahaman yang mendalam. Jadi, secara sederhana, ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Perbedaan fikih dan ushul fikih. Pembahasan ilmu fikih berkisar tentang hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan amaliyah seorang hamba. Sedangkan ushul fikih berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum syar'i yang bersifat global. B. Objek kajian ushul fikih. Objek kajian menurut para ulama. 1. Menurut Abdullah bin Al-Baitlawi dipaparkan menjadi 3, yaitu sumber dan dalil hukum, tentang metode istinbat, dan tentang ijtihad. Yang kedua, menurut Al-Ghazali dibagi menjadi 4, yaitu pemahaman tentang hukum syara, pemahaman tentang sumber dan dalil hukum, pembahasan tentang cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dalil itu. Keempat, pembahasan tentang ijtihad. Yang terakhir, menurut Wahbah Az-Zuhaili dibagi menjadi 2, yaitu dalil-dalil secara global dan tentang al-ahkam atau hukum-hukum syara yang menjadi objek bahasan ushul fikih. C. Ruang lingkup ushul fikih. Ruang lingkup dikemukakan oleh Baitlawi Hawi dalam kitab Nihayah al-Ushul. Ushul fikih secara global adalah sebagai berikut. A. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. B. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. C. Metode penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. D. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa, ruang lingkup kajian ushul fikih ada 4, yaitu hukum-hukum syara. Karena hukum syara adalah samarah atau buah atau hasil yang dicari oleh ushul fikih. B. Dalil-dalil hukum syara seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma, karena semuanya itu adalah mutsmir atau pohon. Yang ketiga, sisi penunjukan dalil-dalil atau wujud dalalah al-adilah, karena ini adalah thorik al-istismar atau jalan proses pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bin mantuk tersurat, dalalah bin mafhum tersirat, dalalah bil darurat kemadratan, dan dalalah bil makna al-ma'qul atau makna rasional. Yang terakhir, mustamir yang membuahkan, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya atau zan. Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya. D. Tujuan ushul fikih. Tujuan ushul fikih adalah agar dapat melakukan istinbat hukum-hukum syar'i. Di samping itu, ada manfaat lain dari ilmu ushul, di antaranya 1. Mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam beristinbat.
2. Mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di antara para ulama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa hormat dan adab terhadap para ulama. Yang keempat, membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar. Lalu yang E ada sandaran usul fiqh. Sandaran usul fiqh ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Misalnya kaidah usul, setiap perintah pada dasarnya berarti kewajiban, dalilnya adalah maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu merasa takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Yang kedua ada akidah atau tauhid, karena keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah serta kedudukannya sebagai sumber hukum atau dalil syar'i bersumber dari pengenalan dan keyakinan terhadap Allah, sifat-sifat dan perbuatannya yang suci, juga bersumber dari pengetahuan dan keyakinan terhadap kebenaran Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu dibahas dalam ilmu. Lalu yang ketiga akal, misalnya kaidah usul, jika dua orang mujtahid berseberangan dalam menghukumi suatu masalah, maka salah satunya pasti salah dalilnya adalah logika, karena akal menyatakan bahwa kebenaran dua hal yang bertentangan adalah kemustahilan tauhid. Yang terakhir ada bahasa Arab, karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab, maka untuk memahami maksud setiap kata atau kalimat di dalam Al-Quran dan Sunnah mutlak diperlukan pemahaman Arab. Misalnya sebagian ulama mengatakan bahwa setiap perintah mengharuskan pelaksanaan secara langsung tanpa ditunda. Dalil kaidah ini adalah bahasa, karena para ahli bahasa mengatakan jika seorang majikan berkata kepada pelayannya, "Ambilkan saya air minum," lalu pelayan itu menunda mengambilnya, maka ia pantas untuk dicela. Lalu selanjutnya sejarah perkembangan dan pertumbuhan usul fiqh. Yang pertama, usul fiqh sebelum dibukukan. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan ilmu fiqh dikembalikan pada Rasul. Namun terdapat juga beberapa usaha-usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Mereka melakukannya dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran kemudian hadis. Lalu yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, maka yang berperan besar dalam pembentukan di hukum Islam adalah para sahabat Nabi. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh meskipun belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Lalu yang ketiga ada masa tabi'in. Masa tabi'in adalah metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Para tabi'in melakukan ijtihad di beberapa daerah Islam, di Madinah, di Irak dan Basrah. Lalu yang keempat ada masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada periode ini, metode pengalihan hukum bertambah banyak, dengan demikian bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Imam Abu Hanafi An-Nu'man 80-150H, pendiri mazhab Hanafi. Dasar-dasar istinbatnya yaitu kitabullah, sunnah, fatwa atau pendapat para sahabat yang disepakati. Lalu selanjutnya ada masa pembukuan usul fiqh. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, tampil dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fiqh. Pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman dengan ditandai didirikannya Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar di kota Baghdad pada masa itu. Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, Imam Syafi'i yang datang kemudian banyak mengetahui tentang metode istinbat dan para mujtahid sebelumnya, sehingga beliau mengetahui di mana keunggulan dan di mana kelemahannya. Beliau merumuskan usul fiqh untuk mewujudkan metode istinbat yang jelas dan dapat dipedomani oleh peminat hukum Islam, untuk mengembangkan mazhab fiqhnya serta untuk mengukur kebenaran hasil ijtihad di masa sebelumnya.
Beliau merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fiqh. Kitabnya yang berjudul Ar-Risalah atau Sepucuk Surat menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fiqh. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang syadz dan pendapat yang tidak sahih. Pendapat yang syahih dan pendapat yang tidak syahih. Setelah melakukan analisis dari pandangan kedua aliran, Irak dan Madinah, kitabnya tersebut juga mengenai landasan-landasan pembentukan hukum fiqh. Yang ketiga, usul fiqh pasca Syafi'i. Kandungan kitab Ar-Risalah ini pada masa sesudah Imam Syafi'i menjadi bahan pembahasan para ulama usul fiqh secara luas. Ada yang membahas secara mensyarh atau menjelaskan tanpa mengubah dan mengurangi yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitabnya. Tapi ada juga yang membahas bersufit analisis terhadap pendapat dan teori Imam Syafi'i. Masih dalam abad ketiga, banyak bermunculan karya-karya ilmiah dalam bidang ini. Salah satunya buku Al-Nasik wa Al-Masuk oleh Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Pertengahan abad keempat ditandai dengan kemunduran dalam kegiatan ijtihad di bidang fiqh dengan pengertian tidak ada lagi orang yang mengkhususkan diri membentuk mazhab baru. Namun kegiatan ijtihad dalam bidang usul fiqh berkembang pesat. Lalu selanjutnya ada aliran-aliran dalam penulisan kitab usul fiqh. Penerapan usul fiqh sering direpotkan masalah ketika usuliyun akan membuat fiqh, terutama ketika mencari bentuk aliran, apakah usul fiqh aliran rakyu atau aliran mutakalimin. Kedua aliran ini secara etimologis memang berbeda secara prinsip dan mendasar. Keduanya memiliki implikasi metodologis yang berbeda terutama jika dikaitkan dengan masalah furu'. Rakyu atau metode fuqaha atau Hanafiyah dalam aliran dalam usul fiqh yang teorinya dibangun atau disusun atau sesudah fiqh terbentuk. Artinya, mujtahid ini mengamati perilaku orang-orang mukallaf yang ada pada masyarakat, kemudian dia memproduksi fiqh secara induktif. Sebaliknya, jika usuli itu menyusun usul fiqh terlebih dahulu, kemudian memproduksi fiqh berdasarkan usul fiqh tadi, berarti usul fiqh ini disebut aliran mutakalimin. Aliran ini berpikir deduktif dengan berusaha menyesuaikan perilaku mukallaf atau al-mukallafin pada teori usul fiqh tadi. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami paparkan karakteristik dan perbedaan masing-masing kecenderungan kedua aliran ini. Yang pertama, aliran mutakalimin. Seperti telah dikemukakan di atas, penulisan usul fiqh menurut Taha Jabir al-Alwani pada umumnya mengikuti salah satu dari dua pola, yakni metode Syafi'iyah atau metode mutakalimin dan Hanafiyah atau fuqaha. Metode ini biasanya diikuti fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah. Disebut metode mutakalimin karena para penulis usul jenis ini dalam pembahasan yang menyinggung sebagian masalah-masalah teologis dan filosofis. Dari berbagai sumber, penulis dapat menyimpulkan beberapa ciri dari metodologi yang diterapkan ulama usul versi mutakalimin adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran ini mengembangkan penulisan usul fiqh dengan memasukkan beberapa proyek pembahasan ilmu kalam seperti yang kita dapati di dalam Muqaddimah Al-Mustafa karya Mustafa karya Al-Ghazali. Yang kedua, para penulis metodologi ini kebanyakan di samping ahli usul fiqh juga tokoh-tokoh ilmu kalam yang diwakili oleh ulama-ulama Asy'ariyah seperti Qadhi al-Baqilani dengan kitabnya At-Taqrib wal Irsyad dan Imam Haramain dengan kitabnya Al-Burhan, dan diwakili oleh ulama-ulama Mu'tazilah seperti Qadhi Abdul Jabbar dengan bukunya Al-Ahdu dan Abdul Hasan al-Bashri dengan bukunya Al-Umdah. Yang ketiga, dalam penulisan usul fiqh mereka terlalu berlebihan di dalam menggunakan dalil-dalil akal serta banyak larut dalam perdebatan untuk menunjukkan kelemahan argumen atau pendapat lawan-lawannya seperti dapat dibaca dalam karya Al-Amidi dengan Al-Ihkamnya. Yang terakhir, terlalu banyak berkutat pada teori-teori belaka dan sedikit mengaplikasikannya dalam masalah-masalah furu' amaliyah.
Sebagai perbandingan, rasanya perlu diungkapkan suatu analisis lain akan ciri-ciri manhaj mutakalimin dalam penulisan usul fiqh sebagai berikut. Yang pertama, metode ini lebih memusatkan pada kajian teoritis murni untuk menciptakan kaidah-kaidah usul yang kokoh. Yang kedua, dalam menetapkan kaidah usul, metode ini sangat menekankan pada kajian bahasa Arab yang mendalam menggunakan dalalah atau indikator yang ditunjukkan lafaz kata atau kalimat, logika, akal, dan pembuktian dalil-dalilnya. Metode ini boleh dikata terlepas dari pembahasan cabang-cabang fiqh atau masalah furu'iyah dan fanatisme mazhab tertentu. Jika masalah furu' disebutkan tidak lain hanyalah sebagai contoh penerapan saja. Yang terakhir, metode ini sering menggunakan gaya dialog atau perdebatan ilmiah, ungkapan yang sering kita jumpai misalnya ungkapan jika Anda mengatakan maka kami jawab. Tidak dapat dipungkiri aliran mutakalimin memiliki sejumlah keunggulan. Antara lain, yang pertama kecenderungan pada penggunaan istidlal dengan akal. Yang kedua, tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Yang terakhir, sedikit menampilkan masalah-masalah furu' fiqhiyah jika menyebutkan hanya sekedar memberikan contoh saja. Lalu, di antara kitab-kitab klasik pada periode awal ilmu usul fiqh yang disusun dalam aliran ini dapat disebutkan sebagian di antaranya, yaitu yang pertama kitab Al-Mu'tamad yang disusun oleh Abdul Husain Muhammad bin Ali Al-Bashri Al-Mu'tazili Asy-Syafi'i. Yang kedua, kitab Al-Burhan disusun oleh Abdul Malik bin Abdullah Al-Jawaini An-Naisaburi Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Imam Al-Haramain. Yang ketiga ada kitab Al-Mustafa disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Yang terakhir ada Al-Ummat karya Al-Qadi Abdul Jabbar. 4 kitab di atas pada dasarnya adalah induk dari kitab-kitab usul fiqh yang disusun dengan metode mutakalimin. Lalu kitab masyhur dalam perkembangannya diringkas lagi oleh 2 orang, yaitu Tajuddin Muhammad bin Hasan Al-Armawi dalam kitabnya yang diberi nama Al-Hashil. Yang kedua, Mahmud bin Abu Bakar Al-Armawi dalam kitabnya yang berjudul At-Tahsil. Selain kitab masyhur yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Mu'tamad, Al-Burhan, dan Mustafa, masih ada kitab juga yang merupakan ringkasan dari ketiga kitab tersebut, yaitu kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Penulisnya adalah Abul Hasan Ali yang terkenal dengan nama Saifuddin Al-Amidi Asy-Syafi'i. Yang kedua, aliran Hanafiyah. Menurut penjelasan Thaha Jabir Al-Awani dalam bukunya Usul Al-Fiqh Al-Islamic Search Methodology in Islamic Jurisprudence, Methodology of Research and Knowledge, mengatakan metode Hanafiyah dalam menulis usul fiqh menyusunnya dengan terlebih dahulu merujuk pada furu' imamnya, baru kemudian menetapkan kaidah-kaidahnya. Jadi studinya ditujukan untuk menguatkan furu' imannya, bukan sebaliknya. Selanjutnya dapat dijelaskan metode ini memiliki sejumlah karakter yang antara lain keterkaitan erat antara usul fiqh dengan masalah cabang-cabang fiqh, di mana dijadikan dalil dan sumber utama kaidah-kaidah usul fiqh yang mereka buat. Yang kedua, dapat dikatakan tujuan utama dari metode ini adalah mengumpulkan hukum-hukum fiqh hasil ijtihad para ulama mazhab Hanafi dalam kaidah-kaidah usul. Metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis, yakni mengokohkan dan membela ketetapan fiqh yang dibuat imamnya. Untuk lebih memudahkan ingatan, selanjutnya secara ringkas dapat dikemukakan ciri-ciri dari metode Hanafiyah dalam penulisan usul fiqh adalah terlalu mendetail dalam membahas masalah-masalah furu'. Yang kedua, mereka meletakkan kaidah-kaidah usul fiqh dan menyimpulkan dari masalah-masalah fiqh yang ada. Yang terakhir, di dalam merumuskan kaidah-kaidah usul fiqh tersebut, mereka banyak terpengaruh dengan kaidah-kaidah mazhab Hanafi. Di antara kitab-kitab ilmu usul fiqh yang ditulis dengan menempuh metode Hanafiyah ini dapat disebutkan di antaranya yaitu kitab Ma'akhidz Asy-Syara'i karya Abu Mansur Al-Maturidi, yang kedua kitab Fi Al-Usul karya Imam Al-Haqi, yang ketiga kitab yang disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali yang terkenal dengan sebutan Al-Jassas bernama Usul Al-Jassas, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, metode gabungan atau Tariqat al-Jami'. Metode ini muncul pertama kali pada permulaan abad ke-7 H melalui seorang alim Irak bernama Ahmad bin Ali bin Taghlib yang dikenal dengan Muzaffaruddin Ibnu Sa'ati dengan bukunya Badi'un Nizam al-Jami' Baina Usul al-Bazdawi wal Ihkam. Dalam abad-abad itu muncul pula para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut di atas, yakni dalam menetapkan kaidah memperhatikan alasan-alasan yang kuat dan memperhatikan pula persesuaian dengan hukum-hukum furu'. Di antara keistimewaan yang terpenting dari metode ini adalah penggabungan antara kekuatan teori dan praktek, yaitu dengan mengokohkan kaidah-kaidah usul dengan argumentasi ilmiah disertai aplikasi kaidah usul tersebut dalam kasus fiqh dengan menambahkan beberapa hal lain yang telah ditetapkan oleh fuqaha Hanafiyah. Perbedaan antara hukum fiqh dan hukum syariat. Hukum fiqh merupakan hukum yang ditetapkan dengan ijma' para ulama melalui ijtihad, sedangkan hukum syariat yaitu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran tanpa adanya ijma' para ulama. Misalnya di dalam Al-Quran telah dijelaskan rukun-rukun wudhu, salah satunya membasuh tangan. Hal ini merupakan hukum syariat, sedangkan batas membasuh tangan hingga mana, maka hal ini merupakan kajian fikih yang ditentukan oleh para imam. Yang kedua, syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena kedalamannya oleh para ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Yang ketiga, syariat adalah ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Yang keempat, syariat hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu. Misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib atau mazhab-mazhab itu. Metode dalam usul fiqh. Pada mulanya para ulama terlebih dahulu menyusun usul fiqh sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat. Setelah Islam semakin berkembang dan mulai banyak negara yang masuk dalam daulah Islamiyah, maka semakin banyak kebudayaan yang masuk dan menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru ini yang tidak ada di zaman Rasulullah. Maka para ulama ahli usul fiqh menyusun kaidah sesuai dengan gramatika bahasa Arab dan sesuai dengan dalil yang digunakan oleh ulama penyusun ilmu fiqh. Kitab-kitab yang ditulis oleh golongan ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh golongan pertama, yaitu mutakalimin ini adalah yang pertama Mu'tamad oleh Muhammad bin Ali, yang kedua Al-Burhan oleh Juwaini, yang ketiga Mustafa oleh Al-Ghazali, yang keempat Al-Masul oleh Ar-Razi. Lalu golongan kedua Hanafiyah, aliran tersebut diantaranya adalah Tanqihul Usul oleh Sadrus Syariah, Badi'un Nizam oleh Sya'ati, At-Tahrir oleh Kamal bin Hammam, Al-Muwaqat oleh Asy-Syatibi. Selanjutnya ada pengertian ahkamul syariah. Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukum. Jadi pengertian dari ahkamul syariah sendiri adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui serta diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang selanjutnya ada bentuk hukum ahkamul syariah. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka para ulama membagi hukum syar'i itu menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wa'di. Adapun bentuk-bentuk hukum taklifi menurut para pakar usul fiqh mazhab Hanafi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fardu, ialah sesuatu yang dituntut oleh syara supaya dikerjakan, dan tuntutan itu adalah tuntutan yang pasti berdasarkan dalil qat'i yang tidak ada kesamaran lagi. Yang kedua wajib, ialah sesuatu yang dituntut oleh syara untuk dilakukan, dan tuntutan itu adalah tuntutan yang pasti berdasarkan dalil zani yang ada kesamaran padanya. Yang ketiga ada mandub atau sunnah. Mandub atau sunnah yaitu sesuatu yang dituntut dari seorang mukallaf supaya ia melakukannya, tetapi tuntutan itu
bukan tuntutan yang pasti, atau dengan kata lain ia adalah sesuatu yang diberikan pujian kepada orang lain melakukannya, tetapi meninggalkannya tidak dicela. Yang keempat ada haram, ialah sesuatu yang dituntut oleh syara untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang jelas dan pasti. Yang kelima ada makruh tahrim, ialah suatu yang dituntut oleh syara supaya ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak jelas dan pasti berdasarkan dalil zani, seperti melalui hadis ahad. Yang keenam ada makruh tanzih ialah sesuatu yang dituntut oleh syara untuk ditinggalkan tapi tuntutannya tidak pasti dan tidak mengisyaratkan kepada hukuman. Yang ketujuh ada mubah, ialah suatu syara yang memberikan kebebasan pada orang mukallaf untuk melakukannya. Sedangkan bentuk-bentuk hukum wadi ialah yang pertama as-sahab, ialah sesuatu yang pada dirinya ditemukan hukum namun hukum tersebut tidak dihasilkan oleh syahab itu. Lalu yang kedua syarat dan rukun, ialah sesuatu yang syarat ialah sesuatu yang mewujudkan sesuatu yang kewujudannya dan ia merupakan unsur luar dari hakikat sesuatu itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang kewujudan sesuatu yang lain adalah bergantung pada kewujudannya dan ia menjadi bagian dari hakikat itu. Ruku adalah rukun dalam sholat sebab ia adalah bagian dari sholat. Mani adalah sesuatu yang kewujudannya menyebabkan ketiadaan hukum atau menyebabkan batalnya as-sabab. Lalu yang keempat ada sah, syihah, rusak, fasad, dan batal butlan. Syihah ialah sesuai dengan perintah syara. Syahih ialah sesuatu yang sempurna rukun dan syaratnya sama seperti yang dituntut oleh syara. Sahnya ibadah menurut ahli fikih ialah berlangsungnya amalan ibadah dengan cara yang sudah dapat menggugurkan tuntutan syarat sehingga tidak perlu diqadha. Pada ulama sepakat bahwa ibadah pada kalanya yang sah dan ada kalanya yang tidak sah. Ibadah yang tidak sah ada kalanya batal atau batil dan atau rusak atau fasad. Ada tunai, iadah, mengulang, dan qada. Ada adalah melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syara. Iadah adalah melakukan perkara wajib untuk kedua kalinya dalam waktunya seperti mengulangi sholat bersama-sama dengan jamaah. Qada ialah melakukan perkara yang wajib setelah habisnya waktu mengqada dan sholat fardu suatu perkara yang wajib. Sedangkan bentuk al-hakim secara etimologi, al-hakim mempunyai dua pengertian, yaitu pembuat yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum. Yang kedua yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.